Seorang filsuf asal Swedia pernah berkata, "Seberat apapun masalahmu, ingat, itu masalahmu, saya tidak peduli." Saya Gusman Sige, Saya Kamal Cut, kembali lagi di Ngonten. ngobrolin yang lagi nge-trend. Kayaknya itu filsuf Swedia saha Balad Ibrahimovic. Tiba-tiba filsuf Swedia. Asep Maksimov. Dadang Jorgensen. Dadang Jorgensen. Peranakan Swedia dan Cijerah. Dadang Jorgensen. Nah ini quote-nya udah lebih bagus daripada minggu lalu ya. Kemarin dari mana? Rusia. Dari Rusia. Sekarang Yang dari Swedia. Rusia mah jelek, ini Swedia lebih bagus. Setelah kemarin sama sama komunitas ya. Komunitas LARP minggu kemarin kan. LARP, sekarang kita balik lagi ke mode dewasa. Nah, kemarin menggunakan. Iya. Kemarin soal kekanak-kanakan. Ya, kegelutan ya, ayo. Kamal nih, ini sebagai informasi, Kamal Ocon itu baru pulang nonton Coldplay. Coldplay. Sebagai soundman ya? Sebagai security. Soalnya kelihatan dari celana pendek, mana juga tukang sound. Oh, benar. Jadi Tukang sound. kedua kacamata ini. Pakai kacamata hitam, terus kalau tidur di bawah panggung. Bau ajang, udah 3 hari tidak Bau mandi. ajang. Apa bau ajang? Bahasa Indonesianya apa bau ajang? Ajang tuh anjing leuweung, anjing hutan lah. Oh iya. Tapi saya klarifikasi dulu kenapa saya pakai celana pendek. Karena tadi hujan. Iya betul. Takut seret. Dan saya cuma bawa pakai apa yang jas hujannya yang kresek. Oh yang iya. plastik yang mode orang-orang baru. Oh iya. Mode orang-orang baru. Iya kan? Orang baru diplastikan kene. Iya. Ya memang Kamal Ocon itu harus di treatment sedemikian rupa biar tetap fit karena dia harus bisa lancar menyampaikan fakcon. Fakta-fakta Ocon. Kalau kemarin fakta-faktanya biologis dan manusia. Nah, sekarang ini berhubungan dengan kesayangan, bisa jadi kesayangan beberapa manusia. Oh apa tuh? Tapi juga musuh bagi saya. Saya tahu kayaknya nih. Ya, tahu kan? Ya silakan. Fakta Jadi yang pertama. fakta-fakta yang pertama ini soal kucing. Nah, disukai banyak orang, menjadi favoritnya Rasul, tapi dibenci Kamal Ocon. Karena rumahnya di gang. Fakta yang pertama. Ya. Kucing ternyata memiliki gen 95,6% sama dengan harimau. Oh. Kucing yang senang mengendus, mengintai, dan menerkam mangsanya ternyata memiliki gen 95,6% dengan harimau. Hal tersebut membuat perilaku kucing kurang lebih sama dengan harimau. Iya betul, meskipun perilakunya sama seperti harimau, tapi tidak disarankan untuk memelihara harimau ya. Ya, tapi ini fakta-fakta ini, Gus. Apa? Meskipun sebenarnya ini fakta, tapi saya tidak setuju. Kenapa? Karena di rumah saya, faktanya kucingnya tidak mengintai, tidak mengendus, tidak menerkam mangsanya. Tapi nungguan dibere. Nunggu dikasih. Nunggu dikasih. Iya benar. Apa menerkam apa? Tikus. Iya. Sudah takut sekarang kucing sama tikus. Betul, dan korban dari kucing dan harimau itu beda. Kalau harimau kan korbannya adalah memangsa rusa. Kijang. Kadang-kadang juga ada manusia yang dimangsa. Kalau kucing yang dimangsa beda. Jok motor. Betul. Jok motor barolong gara-gara Yes. kucing. Tahu-tahu pas dipakai, wah kenapa rembes? Dan bukan cuma di rumah saya bukan cuma jok, Ya, tapi kenteng karena dipakai main bola di luar. main bola. Iya, maksudnya kejar-kejaran. Oh kan? ini kucing lulusan SSB. Masa main bola? Itu ya. Karena memang satu family sama harimau. harimau, cheetah, Ya. terus apalagi singa gitu-gitu. Meskipun ada memang harimau yang dipelihara dari kecil, terus dibebaskan di alam liar, terus dia akhirnya balik lagi. Kalau misalnya orangnya datang ke situ, terus dia ngedusel-dusel lagi. Memang ada yang seperti itu, tapi tidak disarankan untuk memelihara
Harimau, ya. Kucing tidak apa-apalah, tapi harus punya kandang. Ya, betul. Jangan dibiarkan ngencar begitu saja. Ya. Aduh, ngencar apa bahasa ini? Berkeliaran. Berkeliaran itu dia. Fakta yang kedua, Apa tuh? ternyata kucing menghabiskan 70% hidupnya untuk tidur. Wes, sama Kucing seperti Anda. Tidur for life. Jadi saya memang membenci kucing, tapi kebiasaannya merasuk ke dalam tubuh saya. Kucing tidur 15 sampai 20 jam per hari. 20 jam. 20 jam. Tidur menjadi salah satu cara kucing untuk menyimpan energi. Karena kucing sebagai hewan predator kecil yang hidup di tengah-tengah manusia membutuhkan tenaga untuk berburu. Tapi memang sebesar apa tenaga yang dibutuhkan kucing? Seharusnya yang harus menyimpan tenaga besar itu manusia. Ya, Karena kucing tidak pernah kerja shift 3. mau kerja di pabriknya. Kerja shift 3 itu membutuhkan energi yang besar. Ya, coba kau mau lamun banjir kan? Ya, banjir. Nyampe ke sana kan jadi kuyup ya, kuyup. Udah mah kuyup, dingin, ngantuk. Itu harus butuh energi yang lebih. Betul, itu depan mesin teh ngelenggut. Nah, tapi kucing kok bisa ya 15 sampai 20 jam per hari ternyata. Tapi di sisa jamnya tuh 3 sampai 4 jam berarti kan sehari. Dan 3 jamnya ini tuh pasti lompatan tuh, lari-larian, memburu. Tapi ini tuh saya main fakta ini tuh ternyata. Apa? Ini di rumah saya nggak ada yang berburu apa? Berburu pinang. Ke pasar berburu pinang. Maaf, kalau ke pasar itu bukan berburu pinang, belanja. Belanja Bukan pinang berburu, harusnya berburu, bukan berburu. Itu fakta yang kedua. Itu fakta yang kedua. Yang terakhir, kucing ternyata bisa merasakan emosi manusia. oh ya. Kucing dewasa dapat merasakan emosi manusia terlebih pemiliknya. Binatang berbulu yang satu ini dapat memahami emosi manusia seperti sedih, senang, dan marah. Biasanya kucing akan menghampiri dan berusaha menghibur saat sedih. Bahkan beberapa kucing peliharaan akan berperilaku seperti bodyguard untuk melindungi si pemiliknya. Oh, pernah dihibur kucing? Saya Pas lagi nangis itu, kok abi nyala? Kok abi? Itu kucingnya. bohong itu bohong. Ada nggak kucing yang seperti itu? Asal perasaan kucing mah banyak yang cuek ya. Iya cuek. Maksudnya kan saya juga pernah tuh di rumah ada kucing yang dipelihara sama nenek. Itu cuek we. Kalau misalkan saya buka dianya lagi tidur terus kita buka pintu tuh ya ngeliat tidur lagi itu seolah-olah tutupan tiris. Seolah-olah kayak gitu. Seolah-olah. Saya lamun ngusir kucing ya kan. Jadi dia mau masuk gitu. Saya kan sok dilarang. Iya. Mundur sedikit. Naon? Siga nu nangtang. Nangtang ya. Naon? Ya memang tingkah-tingkah kucing tuh menggemaskan sebetulnya untuk beberapa orang yang suka ya. Beberapa orang yang suka ya kalau kucingnya bulunya bagus, cantik mungkin ya. Kita juga gemas gitu melihatnya, tapi kan banyak juga kucing-kucing jalanan yang secara tampilan juga iya gitu yang pakai emblem kayak anak pang. Kayak anak mohak gitu. Terus di kulitnya ada tato tulisannya "Teu mabok jelema goblok." Make dokmar cara rangkung. Pakai dokmar. Tapi yang akhir-akhir ini saya juga terpapar sama video-video kucing di TikTok dan Instagram Reels. Ternyata saya baru tahu kucing itu adalah makhluk atau hewan yang punya refleks paling cepat. Jadi dia pernah berantem sama ular, pas mau dicapuk dia bisa menghindar terus. Cepet ya? Iya cepet, iya. Bagus kucing tuh. Jadi cocok kalau kucing jadi kiper. Refleksnya bagus, Pak. Kucing penjaga. Pandarsar GL itu. Luar biasa. Buat gantiin Teja Paku Alam ya. Versi. Ganti kucing. Nah, berarti timnas boleh lah. Boleh mempekerjakan kucing sebagai penjaga gawang. Aneh banget. Oke, itu dia tadi fakta yang sangat menarik tentang dunia perkucingan. Nah, oke. Tapi kita tidak akan membahas kucing di episode ini.
kita seperti biasa bakal ngebahas sesuatu yang lagi rame di lini masa. Ya, Ada beberapa ya yang lagi rame di lini masa beberapa hari ke belakang. Misalnya beberapa hari yang lalu tuh rame soal Ustadz Solsmed yang flexing rumahnya 80 miliar. Anjay. Mogenya dan apartnya. Oh, iya benar. 80 miliar. Itu dua kata lucu sebetulnya. Ustadz flexing. Mana Ustadz tuh tahu sih ya. Flexing. Makanya rame itu yang netizen juga. Ada juga Ustadz yang bukan flexing tapi flexing. Akan syukur. Dia di Turkinya mah Ustadz flexing, dia. Benar, Dia suka flexing dia. Tendangannya bagus. Sundulannya lumayan. Pernah main di Inter. Jadi nggak bahas akan syukur, ya nggak bahas Ustadz. Iya betul. Oke. Tapi sampai netizen netizen juga komen-komennya gimana caranya disuruh bersyukur sama orang yang suka flexing kan gitu, komen-komennya negatif. Ya. Terus ada juga mungkin yang menyangka ini mah ria Ya. gitu. Nah, ini sebetulnya kalau buat saya ya orang Indonesia tuh salah satu yang paling pintar untuk menghakimi niat orang. Ya. Ya kan kita nggak tahu niatnya Ustadz Solmed itu apa gitu. Bisa jadi kan sok kalian lebih berusaha lagi biar punya uang, biar punya rumah kayak punya nggak kan? Saya mah punya. Itu yang kemarin. Ya mungkin itu caranya Ustadz Solmed untuk memotivasi. Ya, bisa jadi. Ya bisa jadi. Karena kan kalau misalkan dimotivasi oleh seseorang yang udah punya harta gitu, nih kamu harus punya harta, itu jadinya valid. Valid daripada diberi motivasi oleh yang punya hutang. Iya, betul. Kamu teh harus berjuang. Mana wae teh berjuang. Mana yang buka hutang. Itu yang pertama ya, yang rame beberapa hari ke belakang. Terus ada apa lagi? Ada ini Timnas kemarin rame. Oh iya betul, Timnas di Piala Asia surprisingly dia lolos ke dari babak grup ya. Lolos ke 16 besar. Ya. Katanya ini sejarah. Betul. Karena baru pertama kali lolos dari fase grup. Betul, itu pun lolosnya gara-gara jadi peringkat 3 terbaik. Dan ditentukan oleh kemenangan draw Kirgistan. Ya. Tadinya yang untuk posisi peringkat 3 terbaik itu bakal dikasih buku tulis. Lain 17-an. Kalau 17-an ya buku tulis. Habis peringkat 3 terbaik. Ya cepuk ya. Pensil warna, Faber-Castell. Itu mah yang mahalnya. Kalau yang murah-murahnya mah adalah pakai krayon, buku gambar, jangka. Ya jangka. Kita dibungkusnya pakai ini amplop coklat. Ya betul. Lumayan tingkatkan belajar. Ya, tapi rame juga Timnas tuh jadi perdebatan kemarin. Kenapa? Yang ramenya tuh yang satu lokal pride katanya, yang satu naturalisasi. Oh iya betul. Karena memang cukup banyak pemain yang dinaturalisasi di Timnas Indonesia ya. Lumayan banyak, ada berapa? Ada 13 kalau. Ya banyak. Line up-nya aja 7 lebih iya. Kan. Ada Elkan Bagot, Sandy Walsh. Hah? Sandy Walsh. Oh, Sandy Walsh. Walsh, es krimnya Walsh. Ya Sandy Walsh sama Dedi Campina. Itu aja kayak ayah Emmanuel Petit. Itu lucu. Emmanuel Petit buat umuran kita mah lucu karena dulu ada es krim judul es krim Petit. Iya, es krim Petit gitu. Jadi ada pemain Petit es krim di baju. Itu Timnas beberapa orang ngerasa bangga dengan pencapaiannya memang karena ini sejarah belum pernah terjadi ya di skala Piala Asia. Dan kalahnya juga dari Australia. Menurut saya kekalahan Timnas itu karena memang secara komposisi pemain ini tidak siap. Maksudnya tidak siap karena kan kita tidak ada kompetisi yang bagus. Iya betul. Makanya itu yang diprotes juga sama beberapa kalangan bahwa
cuma ngandelin naturalisasi katanya, bukan membangun bibit-bibit yang asli. Ya dari kompetisi Dari yang kompetisi yang benar gitu. berjenjang. Ya kita doakan saja semoga federasinya dibenahi, Ya. terus kompetisinya jadi bagus dan akhirnya berimbas ke timnas kitanya juga jadi oke. Karena mau bagus gimana katanya gitu, kalau dokternya aja seorang konduktor bus. Apa ini teh? Ini masih nyambung. Karena kemarin yang rame ada dia ngaku dokter di 7 klub berbeda. Dan kemarin ketangkap bahwa itu ternyata dokter gadungan. Dia sedang jadi dokter di Sleman kalau tidak salah. Ternyata pas diinterogasi dia seorang kondektor bus. Dawi mah kawinnya di MGI. MGI. Siapa dulunya di MGI? Jeung Andalas. Andalas mah elep. Ya tapi kan nyambungnya kumaha gitu. Itu gimana ceritanya sampai dia bisa jadi dokter klub? Dokter klub. Makanya beberapa katanya ada, ya maksudnya ada malpraktek kan otomatis. Kan? Iyalah pasti. Itu pasti ada salah satu pemain yang pantesan orang nggak sembuh-sembuh gitu. Iya kan kaki-kaki bus jeung kaki-kaki. Kan beda kaki-kakinya. Pantes sakit apa-apa aja Paramek weh. Gitu. Dikasihnya Paramek aja terus gitu. Padahal sakit ACL dibere Paramek. Cedera euy. ACL. Hamstring miksa grip we. Gampang. Di 7 klub berbeda. Ya, di 7 klub berbeda. Nah, ini nih. Ini berbahaya nih yang begini karena ini menyangkut kesehatan si pemain-pemainnya. Ya, makanya ada yang udah latihan capek gitu kan diporsir, pas cedera dikasih konektor bus kan. Pemeriksaannya gini ketokan, wah ya kurang oli ya. Ya gardan benang ya. Coach, beberapa pemain ini kurang angin. Palingan nggak galeong. Larinya nggak bisa lurus. Kurang angin. Aduh. Lucu sekali. Indonesia memang lucu. Ya tapi syukur alhamdulillah sudah ditangkap. Ya betul, harus diamankan orang-orang penipu seperti ini harus diamankan. Dan mungkin kedepannya ya harus diseleksi lagi lah, lebih ketat, ya kan? Bagaimana penerimaan medisnya. Iya. Kok bisa kan? Harusnya kan dilihat background checking dulu. Kalau misalkan backgroundnya fakultas kedokteran Unpad atau fakultas kedokteran UI Kan gitu. beda, emang beda dikit kedokteran dan kondekturan. Tapi kan bisa dilihat dia teh pendidikannya dulu di mana. Kalau misalkan ada, oh kamu dokter klub, dulu kuliah di mana? Oh di AHAS. Ya jangan diambil. Ya jangan diambil. Jangan diambil. Gitu. Kondektur lucu. Beritanya lucu sih. Luar biasa. Sangat mind blowing. Ya, betul. Nah, selain itu juga karena ini masih masih suasana kampanye, suasana pemilu dan kemarin juga ada udah dilantik beberapa orang untuk jadi petugas KPPS. Ya, anggota KPPS. Anggota KPPS ini juga sempat rame di lini masa karena kelakuan-kelakuan atau fenomena-fenomena yang terjadi tentang KPPS ini juga menarik ya. Betul. Nih kan sebetulnya jadi panitia KPPS itu lumayan ya duitnya. Ya lumayan. Saya juga pernah gitu. Oh pernah ya? Pernah. Saya belum pernah soalnya. Emang lumayan berapa tuh? Lumayan. Dulu tahun 2000 berapa ya? 2008 apa 2009 gitu. Itu saya dapatnya 500.000. Oh lumayan oke. Tahun ini itu 500.000. Ya lumayan untuk seorang pengangguran. Iya betul makanya. Makanya waktu itu dibeliin HP. Oh. Sama bapak saya. Saya nggak megang. Jadi yang anggota siapa ya? Yang kehilangan uang siapa? Makanya ini dijadikan mata pencaharian buat beberapa orang. Ya mungkin ya karena pemilunya tidak tiap bulan atau tidak tiap minggu, dia cuma sekali juga nggak apa-apa mungkin. Mungkin akan total. Ya, betul. Nah ini mungkin ada beberapa sobat PR yang nggak tahu KPPS itu apa gitu pengertiannya nih. Jadi anggota KPPS itu adalah
kelompok penyelenggara pemungutan suara yang termasuk salah satu badan ad hoc pemilihan umum 2024. Petugas KPPS adalah tugasnya mengatur proses pencoblosan di tempat pemungutan suara. Waktu itu tugas saya adalah menghitung suara. Oh, ngitung Ya, nulis. satu Hamzahas. ditambah. Iya betul, satu. Gitu. Terus Megawati satu. gitu. Waktu itu mah zaman SBY sama 2009 mah SBY sama siapa sih lawannya? Megawati ya? Megawati, bener. Megawati Prabowo, SBY, JK. bukan Jack. Budiono ya? Oh benar, Budiono. Budiono. Ya benar. Nah, itu waktu itu tuh harus nyontrengin satu-satu. Nah, itu ternyata perlu konsentrasi yang tinggi. Kenapa? Karena ternyata menghitung pemungutan suara ya, teh hasil suara. konsentrasinya sama kayak orang sholat. Kan kita kalau sholat ini rakaat berapa ya? Nah, pas perhitungan juga gitu. Tadi saya nyontreng yang mana ya? Itu bahaya. Itu bahaya itu. Kayak sholat. Iya benar. Banyak gangguan. Tadi kita rakaat berapa? Rakaat 2, rakaat 3. Apalagi sekarang kan sebagai petugas KPPS tuh waktunya kan cukup lama ya. Iya. Dari pagi sampai sampai beres acara. Bisa sampai malam itu. Ya, bisa sampai malam. Hitung suara tuh ya harus konsen terus tuh. Konsentrasi itu, makanya itu dia sempat jadi perdebatan di para saksi waktu itu gara-gara saya. Karena salah mencontreng. Saya dimarahin saksi waktu itu. Akan benar. Gak bisa diulangi kan? Nggak bisa diulang. Coba udah berapa ratus gitu yang suaranya sulit. Makanya respect buat teman-teman petugas KPPS ya. Nah ini tugas KPPS ini anggotanya ditetapkan sebanyak 7 orang yang terdiri atas seorang ketua yang merangkap anggota dan 6 anggota lainnya. Yang paling enak itu adalah anggota yang nungguin tinta. Hah? Nungguin tinta? Nungguin tinta. Ini tinta nih. Gini aja. Ada nggak bisa diambil akuntabilitasnya gimana? Ya tapi kan itu juga membutuhkan konsentrasi berarti. Iya benar. Tiba-tiba dicok budak kan si tintanya. Oh iya benar. Salah nyolong kan apaan nih? Kenapa ke hidung saya? Karena pekerjaan yang tidak ada kerjaan itu membosankan kan akhirnya. Ya, itu butuh kekuatan kesabaran yang lebih. Iya benar. Dan kenapa petugas-petugas yang jaga tinta itu biasanya aki-aki? Karena itu kesabarannya sudah tingkat lewat. Benar. Aki mah sabar we di dia chat. Nah ini tugas KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS. Salah satunya adalah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih, menggunakan hak pemilih, memberikan akses dan layanan kepada pemilih disabilitas dalam memberikan hak pilihnya. Ini juga salah satu tugasnya kalau misalkan ada biasanya kakek-kakek yang sudah renta, nah itu digendong ke bilik suaranya. Ada yang pakai itek, Ya. atau pakai tongkat ya kan, dibantu yang pakai kursi roda mungkin kan. Betul. Nah ini juga untuk yang disabilitas mungkin ada yang tunanetra gitu. Ya Dituntun, diarahkan, tapi ya dituntut untuk berlaku adil dan jujur. Jangan gitu. diharewosan ya. Iya. Jadi sambil dituntut, dua we. Nggak bisa ya. Aki nomor iya we aki gitu. Karena suka ada kakek-kakek di masa pas mau nyoblos kan udah agak linglung ya. Pas mau nyoblos ditemenin sama anggota KPPS pas mau nyoblos teh. Soalnya jangan gue mau ujang gitu. Gimana kamu aja? Atuh aki, ai mau ujang mending bobo. Tapi dengan kehadiran bahwa saya penting suara saya. Iya. Kuma ujang. Nah ini nih. Nah kemarin juga anggota KPPS ramai di sosial media karena ada yang curhat. Katanya diberi uang 20.000 sampai 25.000. Wah. Ini terlalu kecil atau keterlaluan. Iya kan tadi dari pagi sampai sore sampai malam bahkan cuma dikasih 20.000. Iya. 20.000 juga katanya sudah bukan uangnya tapi kan sudah dikasih snacknya yang seharga. Oh di dalam bentuk snack.
Ini kalau yang kemarin mah yang rame itu nggak tahu sih, ini waktu BIMTEK, bimbingan apa BIMTEK ya? Bimbingan teknis. Oh, teknologi. Teknis. Aneh banget udah dikasih tahu masih salah. Tapi yang belakangnya tek tuh identik dengan teknologi. Enggak. Iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya, nggak ada. Mitek-tek. Apakah itu teknologi? Tapi bukan teknis juga. Mid teknis dan teknologi. Mi teknis dan teknologi. Bagus. Bagus itu. Iya. Ya ini kan selain yang tadi yang dibayar 25.000 juga ada anggaran snack yang harusnya 15.000 jadi 2.500. Ini kan berarti sudah ada korupsi nih di dalam. Sebelum pemilu udah korupsi. Demi Indonesia yang bersih gimana? Dari 15.000 ke 2.500. Itu sangat jauh. 15.000 itu tidak setengahnya. Lumayan bisa bolen tuh, ada roti bolen. Kalau 15.000 mah. Ya ada roti bolen, ada minumnya. Ada minumnya mah teh pucuk lah bisa. Atau enggak ini Amidis, ayo minum disco. Ya kalau 2.500 mah gorengan doang berarti. Bala-bala 2,5. Iya betul. Nah nih udah 1.000. Ketua Komisi Pemilihan Umum Sleman Ahmad Baihaqi menjelaskan bahwa penyediaan konsumsi dilakukan melalui pihak ketiga atau vendor yang terdaftar dalam e-katalog. Namun pada kenyataannya pihak vendor melakukan pengadaan tanpa sepengetahuan KPU Sleman. Nah, melempar tanggung jawab ke vendor. Ya. Nanti vendornya klarifikasi lagi bahwa ya, sebetulnya saya mau vendornya emang harganya segini kan. Ya, melempar tanggung jawab. Saya mau dikasihnya 2.500. Mana ini? 12.500 kemana? Saya nggak tahu. Itu siapa tahu kan nih bahkan sama KPU Sleman. Yuk. Di Bekasi lain lagi ya. Di Bekasi gimana di Bekasi? Di Bekasi kisruh pelantikan KPPS rupanya tidak hanya berkaitan dengan anggaran konsumsi yang disunat. Di Kabupaten Bekasi timbul banyak pertanyaan tentang tidak adanya uang saku. Malah ini tidak ada sama sekali. Tidak ada uang saku. Di Bekasi beda lagi. Karena mungkin mikirnya ini mah ada buat negara atau kita harus berkorban. Ini mah buat Indonesia, Bekasi mah namek. Isinya pikolo semua. Ijo pakai sorban. Tapi kan Bekasi memang ada-ada aja, ini sampai nggak ada uang saku. Kasian lah mereka itu, meskipun ini hajatan negara, tapi ya tetap saja tenaganya harus dibayarkan ya. Iya, harus disampaikan lah. Gitu. Karena kan tugasnya juga tidak sepele. Tidak sepele, tidak main-main. Ini menentukan keberlangsungan bangsa. Iya, karena ya tadi tugasnya sudah harus konsentrasi dari pagi sampai sore sampai malam. Masa dikasih cuma 2.500, 5.000, bahkan tidak ada sama sekali, karena jangan sampai terjadi seperti tahun yang lalu. Iya. Tahun yang lalu itu sekitar berapa ya yang meninggal? Ada ratusan lah. 800. Dan ini 890 orang meninggal. 5.175 mengalami sakit. Tuh. Gara-gara ya itu beban kerjanya yang mungkin sangat berat kalau tahun kemarin karena serentak itu. Ya. Plus katanya umur anggota KPPS-nya yang sudah renta. Ya udah renta, lebih di atas 50. Nah itu dia. Nah udah mah kerjanya berat, ya masa nggak ada uang saku acan. Kan kita juga tidak mau hal yang terjadi tahun pemilu yang lalu terjadi lagi di pemilu yang sekarang. Nah, ini harus dipertanyakan nih kenapa sampai nggak ada uang saku, karena harusnya memang ada. Yang saya pernah dengar adalah ketua KPPS itu dapatnya 1,7. Oh ya. Kalau untuk anggota itu 1,2. Lumayan bos, 1,2. Iyalah. Lumayan 1,2 mah bisa beli apa ya? Yang bisa beli HP lah minimal aja. Xiaomi ya. Xiaomi anu butuh tapi udah tuh 7,2 mah kagok. Cuman bercandaannya gitu, karena udah dilantik KPPS saya mau nyicil Pajero kata gitu. benar. Ada yang begitu. Karena honornya lumayan ya. Sehari 1,2. Gaji pabrik kan jauh, mungkin sebulan kan, harus sebulan itu juga berapa juta gitu. Oh iya, sehari ini sehari. Iya, tapi kan pemilu tidak tiap hari ya. Kalau pemilu tiap hari dan gajinya segitu mau saya juga.
Nah sebetulnya aturan uang saku ini gimana sih? Karena dulu kan sempat dapat saya 500 waktu itu, terus ternyata sekarang jadi 1.700.000 untuk yang ketuanya. 1,7. Nah Anggota 1,2. Anggota 1,2. Nah, sebetulnya aturannya gimana, Mal? Nah, aturan uang saku KPPS. Jadi anggota KPPS yang melaksanakan BIMTEK berhak, ini yang BIMTEK-nya ya, bimbingan tadi, bimbingan MITEK. Berhak mendapatkan honorarium, itu gaji alias honorarium. Perlu diketahui bahwa honor BIMTEK KPPS 2024 ini berbeda dengan gaji KPPS yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi ada honor, ada BIMTEK tadi, uang saku BIMTEK. Gitu. Oh, ada honor, ada uang saku. Nah, beda. Yang honor 1,2, yang uang saku yang BIMTEK ini kisarannya snack-nya itu kalau tidak salah di aturannya 45.000. Tadi disunat jadi 2.500, disunat jadi 5.000. Bahkan tadi nggak ada uang saku sama sekali. Oh, itu tuh uang saku tuh yang BIMTEK-nya. Oh, ya BIMTEK tuh harusnya ada duitnya. Honor BIMTEK KPPS berupa uang saku atau uang pengganti biaya transportasi itu. Menurut Sekretaris Komisi KPU Mansel Edward Carrot, pemberian uang saku bagi KPPS pada saat mengikuti BIMTEK sudah sesuai dengan standar biaya masukan PMK nomor 78 2019. Sudah ada diatur untuk uang saku, untuk konsumsi berapa, dan untuk honorarium. Jadi kalau misalkan tiga-tiganya ini tidak ada, berarti ada penyelewengan di dalamnya. Dan aturannya juga jelas sebenarnya, uang sakunya berapa, snack-nya berapa. Ya, nih buat Anda yang mengurus ini semua dan Anda tidak jujur dan korupsi, saya doakan terap Anda bau hitut. Nah, meledak sok kabayar. Langsung nggak dinyerang. Nyerang langsung ke hidung. Nah. Dan hitut bau sopel. Wangi dong. Wangi dan mengusir nyamuk. Luar biasa. Itu ya tadi soal KPPS ini, semoga yang bekerja untuk tahun ini semoga tidak ada lagi korban. Tidak ada lagi korban, semuanya berjalan dengan lancar, tertib, adil gitu. Adil, tidak terjadi kerusuhan kan di beberapa tempat waktu pemilu sebelumnya kan ada sampai ribut-ribut tuh gara-gara ricuh pas penghitungan. Ya mungkin karena tadi bisa jadi kan pemantiknya kurang konsentrasi. Betul, gara-gara orang kayak saya. Antara saksi dan saksi bisa jadi berantem. Betul. Gara-gara orang yang nundutan. Iya, gara-gara orang yang nundutan. Saksi juga lumayan tuh waktu itu tuh dapat 300.000. Nah, itu. Ya karena sudah dapat honornya mudah-mudahan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Tugasnya juga dilaksanakan dengan baik. Nah, itulah. Ya, Sobat PR, silahkan gunakan hak pilih Anda nanti di tanggal 14 Februari. Ada waktu sekitar 2 minggu lagi berarti ya? 2 minggu. Sekitar 2 minggu lagi, silahkan gunakan hak pilih Anda dengan bijak. Dengan penuh cinta. Dengan penuh cinta. Betul. Karena tanggal 14 Februari juga bertepatan dengan Hari Valentine. Jadi kita berbondong-bondong ke TPS untuk ngasih coklat ke tukang jaga tinta biar tidak nundutan. Iya, betul. Oke. Kalau gitu segitu dulu episode kali ini ya. Terima kasih buat Sobat PR yang sudah mantengin konten di episode kali ini. Semoga bisa bukan hanya menghibur tapi juga mendapatkan insight-insight menarik dari wawasan dari Fakcon yang sudah disampaikan. Tentang banyak hal lah kita jadi tahu fakta-fakta yang insya Allah tidak akan berguna buat kehidupan kita. Ya memang unik tapi tidak berguna. Ya, unik sih unik tapi tidak berguna. Kalau gitu waktunya kita berdua pamit. Saya Gusman Sige. Saya Kamal Oco. Dan akan ditutup oleh kata-kata hari ini dari Kamal Oco. Tapi kata-kata hari ini mah karena ini hubungannya dengan KPPS, dengan suara, ini mah akan agak serius. Jadi saya akan bacakan puisi. Kata-katanya sudah saya catat maksudnya. Anjay. Karena ini mah dengan hubungannya dengan suara rakyat. Suara rakyat. Serius suara rakyat. Serius suara rakyat yang diambil oleh para pejabat yang sampai akhirnya kita bungkam. Anjay, ngomong kata-kata terakhir. Era suara. Malah lu saya ngomongnya nggak jelas. Kata-kata hari ini. Suara rakyat. Suara tetaplah suara yang harus selalu dijaga. Suara adalah suara,
Sekecil apapun tetaplah suara. Maka suarakanlah, sebab suara rakyat adalah suara dari segala suara. Suara kesedihan, suara keadilan. Meski ia terkurung dalam kotak, disegel dan ditutup rapat-rapat, suara rakyat adalah suara rakyat, akan terdengar dan terus menggelegar. Merdeka.